Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Muhammad Ayastoni, SPPD KGH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang pankreatitis akut, di mana pada materi ini kita akan mempelajari segala aspek tentang pankreatitis akut, mulai dari diagnosis sampai dengan prognosis dari pankreatitis akut tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pankreatitis akut adalah proses inflamasi akut dari pankreas yang melibatkan jaringan sekitarnya atau bahkan sistem organ. Pada pankreatitis akut ini, fungsi pankreas dapat kembali normal. Sedangkan pada pankreatitis kronik, terdapat sisa kerusakan yang permanen. Ada berbagai tipe dari pankreatitis akut ini, yaitu tipe interstisial, yang ini biasanya ringan dan sembuh sendiri. Tipe nekrotik, nekrosis, berat, di mana terdapat korelasi antara derajat nekrosis pankreas dan beratnya serangan serta manifestasi sistemiknya. Adapun epidemiologi dari pankreatitis akut ini, kejadian di Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark adalah 4,8 sampai 38 per 100.000 pasien, di mana sering terjadi pankreatitis ringan sering terlewatkan, dan kematian terjadi sebelum ditegakkan diagnosis. Di Indonesia kasus makin banyak, tetapi belum didapatkan angka prevalensi yang pasti. Karena seringkali penyakit ini sebelumnya dianggap jarang, karena di Indonesia juga konsumsi alkohol jarang. Dan seringkali pankreatitis akut didiagnosis sebagai tukak septik. Adapun etiologi dari pankreatitis akut ini adalah yang pertama idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua yang terbanyak yaitu batu empedu yang meliputi 60 sampai 70% kasus. Yang tiga trauma, yang keempat virus, yaitu virus MAM, CMV maupun Epstein-Barr virus. Selanjutnya autoimun, SLE, poliartritis nodosa. Selanjutnya penyebabnya adalah bisa karena sengatan dari kalajengking, scorpion venom, atau karena hiperkalsium, hipertriglyceridemia, atau karena komplikasi dari tindakan ERCP. Ini terjadi 5-10% dari pasien yang mendapat prosedur tindakan ERCP ini. Dan yang terakhir bisa kena obat-obatan tertentu. Patogenesis pankreatitis akut, di mana terjadi ada beberapa teori yang masih kontroversi dan saling berkaitan. Yang pertama adalah teori obstruksi, yang kedua adanya reflux empedu, yang ketiga reflux isi duodenum. Di mana mekanisme proteksi intraseluler gagal untuk mencegah aktivasi tripsinogen atau mengurangi aktivasi tripsin. Diagnosis pankreatitis akut ditegakkan dengan manifestasi klinis dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan penunjang lainnya. Adapun manifestasi klinis daripada pankreatitis akut ini adalah nyeri perut yang khas dari pankreatitis akut, di mana dia nyeri perutnya bersifat mendadak, biasanya sesudah mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak atau setelah mengkonsumsi alkohol. Nyeri berlokasi di epigastrium atau di perut kanan atas dengan radiasi ke belakang, penjalan ke punggung. Dan nyeri ini mencapai intensitas maksimum dalam waktu 30 menit dan sering tidak tertahankan dan sedikit berkurang bila pasien membungkukkan badan. Nyeri bisa berlangsung menetap selama lebih dari 24 jam terus-menerus. Jadi khas nyeri dari pankreatitis akut ini adalah berlangsung menetap selama lebih dari 24 jam. Pada pankreatitis akut yang ringan, nyeri tekan perut dan bisa diikuti dengan bising usus yang berkurang. Sedangkan pada pankreatitis akut yang berat, biasanya terdapat gejala iritasi peritoneal, bising usus yang berkurang sampai menghilang, asites atau sitting dullness, adanya grey tunnel sign, Callan sign, dan icteric. Ini gambar Callan sign, di mana terjadi hematoma
di bawah umbilikus, atau gray tunnel sign, di mana kita akan menemui hematoma di abdomen bagian lateral sampai ke daerah punggung. Itu khas sekali. Ini adalah sign yang patut memenuhi untuk pankreatitis akut, Cullen sign, dan gray tunnel sign. Adapun pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis pankreatitis akut ini meliputi pemeriksaan yang tidak berhubungan langsung dengan radang pankreas dan pemeriksaan yang berhubungan langsung dengan radang pankreas. Pemeriksaan yang tidak berhubungan meliputi pemeriksaan darah peripheral lengkap, kemudian pemeriksaan kimia darah, di mana pada pankreatitis akut akan kita temukan peningkatan alanin transferase di atas 3 kali normal. Juga pemeriksaan gula darah sewaktu, urium, kreatinin, natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan trigliserida. Juga kita melakukan pemeriksaan pahal hemostasis, D-dimer, fibrinogen, PT, APTD, dan INR. Kemudian kita juga periksa marker-marker inflamasi, di mana kita akan menemukan marker inflamasi yang meningkat, CRP, interleukin 6, dan interleukin 8. Adapun pemeriksaan yang berhubungan langsung dengan radang pankreas adalah pemeriksaan amilase, di mana pada pankreatitis akut yang berat umumnya terdapat peningkatan kadar amilase lebih dari 3 kali normal. Tapi pemeriksaan amilase ini kurang spesifik. Pemeriksaan yang lebih spesifik adalah pemeriksaan lipase. Ini lebih spesifik dan lebih sensitif, di mana pada pankreatitis akut biasanya terjadi peningkatan lipase yang lebih dari 3 kali dari batas atas nilai normal. Selanjutnya pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan radiologi, di mana pada pemeriksaan radiologi kita akan menemukan colon cut-off sign dan sentinel lobe. Setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi, di mana pada pemeriksaan USG akan ditemukan pankreas yang udema. Jadi kita bisa membandingkan pankreas normal dan pankreas akut ini, di mana pada pankreatitis akut ditemukan pankreas yang ödem. Untuk kalau mau lebih lanjut bisa dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen, di mana juga kita akan menemukan tanda-tanda pembengkakan dari pankreas, dan kadang-kadang kita bisa menemukan batu di saluran pedus yang menjadi penyebab daripada pankreatitis akut tersebut. Adapun kriteria diagnosis dari pankreatitis akut adalah yang pertama, adanya rasa sakit pada perutnya khas pada pankreatitis akut. Kemudian peningkatan serum amilase atau lipase lebih dari 3 kali batas atas nilai normal. Dan adanya karakteristik temuan pankreatitis akut pada pemeriksaan CT scan abdomen. Pankreatitis akut bisa ditegakkan bila ditemukan 2 dari 3 kriteria di atas. Selanjutnya, penata laksanaan pankreatitis akut. Pada umumnya, penata laksanaan pankreatitis akut adalah dengan penata laksanaan terapi suportif, yaitu melakukan resusitasi cairan intravena, monitoring tanda-tanda shock, sepsis atau ARDS, kontrol nyeri, kemudian pasien dipuasakan, kemudian dipasang nasogastric tube bila ada tanda-tanda ileus, dan pemberian antibiotik. Kemudian kita melakukan kontrol tanda-tanda kegawatan di bidang kardiovaskuler, tanda-tanda shock, kongestif jantung, atau disritmia jantung. Kemudian kontrol metabolik. Bisa terjadi hiperglikemi, hipokalsemi, dan hipomagnesemi. Kemudian kontrol respirasi, di mana kalau ada tanda-tanda hipoksemi yang berat dengan saturasi oksigen kurang dari 90%, maka kita akan berikan oksigen nasal ataupun oksigen dengan sungkup. Kemudian bila perlu dilakukan intubasi endotracheal, dan direkomendasikan untuk penggunaan rutin oksigen dengan kanul pada semua pasien dengan pankreatitis akut supaya tidak terjadi kegagalan respirasi. Nah, kita juga harus memantau tanda-tanda SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome, di mana suhu di atas 38 derajat Celcius atau kurang dari 36, koreksi jantung lebih dari 90 kali per menit, nafas lebih dari 20 kali per menit, dan leukosit darah lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000 per milimeter kubik. Terapi kausatif pankreatitis akut
adalah terapi tergantung penyebab. Jadi kalau penyebabnya alkohol, maka stop alkohol dan diedukasi, bila perlu dikonsultasikan ke psikiatri. Kemudian kalau penyebabnya batuk bedu, maka dilakukan tindakan melalui ERCP, endoscopic retrograde cholangiopankreatografi, di mana dilakukan spiringektomi segera atau bahkan dilakukan cholecystektomi setelah pasien stabil. Kemudian kalau penyebabnya hipertrigliseridemi, maka kita memberikan obat-obat penurun trigliserid. Adapun penyebab-penyebab lain, kita lakukan penatalaksanaan sesuai dengan penyebab tersebut. Di mana penyebab lain seperti toksin, obat-obatan, dan zat-zat yang toksik, maka kita segera menghentikan dan bila perlu diberikan antidotum daripada toksin atau obat-obatan tersebut. Bila kondisi berat atau penyebab karena trauma, maka bisa dilakukan terapi bedah yang segera. Di mana terapi bedah segera ini diindikasikan untuk pankreatitis akut karena trauma, pankreatitis karena sumbatan pada traktus biliaris yang menimbulkan sepsis yang disertai dengan icteric. Tapi terapi bedah bisa dilakukan elektif bila terjadi pankreatitis nekrosis yang terinfeksi. Selanjutnya komplikasi dari pankreatitis akut ini ada komplikasi lokal dan komplikasi sistemik. Komplikasi lokal adalah pseudokista, nekrosis pankreas dan abses pankreas, kemudian pendarahan gastrointestinal, dan kompresi pada usus dan pembentukan fistula pada usus. Adapun komplikasi sistemik adalah ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome, atau AKI, Acute Kidney Injury, gagal jantung dan aritmia, sepsis, gangguan hemostasis, bisa berupa trombosis atau diasi, bisa juga gangguan sistem saraf pusat, yang disebut dengan pancreatic encephalopathy, atau hiperglikemi, atau gangguan keseimbangan elektrolit. Adapun prognosis daripada pankreatitis akut ini umumnya lebih baik bila penderita datang pada stadium awal pengobatan dan pada saat itu kita bisa melakukan diagnosis dengan tepat. Sehingga bisa dilakukan tata laksana awal dengan tepat dan rujuk ke center yang lebih tinggi bila tidak ada fasilitas di tempat kita tersebut. Demikianlah kuliah saya tentang pankreatitis akut ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bila ada hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan pada sesi yang selanjutnya, dan saya harap kalian semua membaca lagi karena pada kesempatan berikutnya kita akan melakukan evaluasi daripada hasil kuliah gastroenterohepatologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.